memang di zaman masa pandemik ini online shop itu berkembang dengan baik. Nggak ada yang salah dengan online shop. Arah untuk bisnis ke hal-hal yang sifatnya bisnis lewat kemajuan teknologi juga tidak ada yang salah. Tapi jangan sampai gaya hidup dipengaruhi oleh zaman yang berkembang ini. Bukan gaya hidup seperti kebenaran firman Tuhan. Misalnya seorang anak yang gaya hidupnya sekarang apa-apa tergantung dengan yang namanya medsos. Saya punya murid, waktu itu dia sekitar usia 14 tahun gitu ya. Lalu ketika di dalam, kalau untuk yang kelompok anak-anak yang sudah remaja, kita belajarnya lebih banyak berdiskusi, bertukar pikiran, seperti seorang teman gitu. Kita tidak menempatkan guru yang berotoritas, guru yang ngomong A, anak harus ngomong A gitu ya. Tapi yang menarik buat saya adalah ini salah satu aja yang saya ceritakan. Ya. Ketika saya tanya, kamu pernah nggak nolong orang? Pernah. Oh, kapan? Peristiwanya apa? Di games. Oh, saya rupanya di games ya bisa nolong orang. Sesuatu yang buat saya masih positif gitu ya. Kamu pernah enggak berbagi, sharing dengan orang? Pernah. Ini bukan waktu yang bersamaan ya bertanya. Di mana? Di games gitu ya. Lalu saya tanya, pernah enggak kamu mengalami kekalahan dalam hidup? Sering katanya. Sebetulnya kalau kita ngomong kekalahan kan bukan berarti kalah itu terus hancur hidup kita. Justru dari kekalahan, kegagalan kita bisa melihat dan maju ke depan. Pernah, sering, di mana? Di games. Oke. Terus lagi, kamu pernah enggak mengalami kayak kemenangan, kebahagiaan? Pernah. Di mana? Di games gitu ya. Nah, saya ini hidup anak ini, dia masih hidup loh di kota Surabaya, ya. Dia masih punya keluarga, dia katanya anak Tuhan yang katanya ke gereja, dia masih sekolah, tapi semua aktivitas dan gaya hidup, pola pikirnya itu sama sekali tidak nyata. Bapak Ibu, saya ini sering ketemu dengan psikiater ya, karena saya ngurusin ada yayasan untuk wanita-wanita yang gangguan jiwa. Nah, satu kali saya ketemu dengan psikiater, teman yang psikiater yang menolong saya kan untuk memberikan obat dan sebagainya. Ngobrol-ngobrol, lalu ngobrol sampai tentang anak-anak gitu ya. Dia mengatakan dia baru saja terima pasien anak umur 14 tahun, seperti contoh yang tadi saya ceritakan ya, anak yang berbeda. Dan anak ini akhirnya drop out dari sekolahnya, tidak mau sekolah, karena di sekolah dia itu anak yang tidak bisa ngapa-ngapain, anak yang pelajarannya juga tidak bisa mencapai SKM, standar kelulusan minimal gitu ya. Anak yang bengong aja di sekolah, tetapi mamanya tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang perlu diwaspadai, sampai akhirnya anak itu tidak bisa menutup matanya. Harafiah tidak bisa menutup matanya dan air terus keluar. Nah, ternyata anak ini kalau tidak mau sekolah diizinkan oleh mamanya. Bapak Ibu, prinsipnya perilaku seseorang kan ditentukan oleh begini. Sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya itu akan diulang. Tetapi sesuatu yang tidak menyenangkan pasti tidak akan diulang. Nah, ketika anak itu izin, "Ma, aku nggak sekolah, badanku nggak enak," gitu ya. Entah betul-betul nggak enak atau karena alasan, buat dia itu menyenangkan tidak sekolah. Ya. Nah, ini terus diulang. "Mah, nanti alasan lagi, "Mah, hari ini aku belum sempat kerjain PR," gitu ya. "Nanti kalau aku nggak bawa PR-ku ke sekolah, aku kena hukuman." Mama, ya oke. Nah,
Ini terus diulang, mamanya nggak ngeh gitu ya, nggak sadar itu perilaku yang tidak baik. Sampai satu titik betul-betul anak ini akhirnya drop out dari sekolah dan hanya main game, dan mamanya senang karena anak ini menyodorkan sesuatu. Mah lihat mah, aku di game ini dijuluki the king of apa gitu, gamenya namanya the king of apa. Bapak Ibu sadar nggak bahwa itu bukan dunia realistis, bukan dunia nyata, tidak berpijak pada dunia yang seharusnya. Saya tidak anti game, ya, tapi kalau itu sudah terjadi, itu merubah pola pikir, gaya hidup, dan aktivitasnya. Sehari bisa main game lebih daripada 10 jam. Sampai akhirnya matanya betul-betul tidak tertutup. Saya tidak tahu bagaimana anak ini, tapi psikiater teman saya itu mengatakan bahwa ini sesuatu yang buruk buat anak itu. Ya, jadi sekali lagi karakteristik orang yang sudah mengalami kecanduan itu, anak yang sudah mengalami kecanduan itu tidak realistis lagi terhadap kenyataan hidup, mudah bosan, tidak fokus lagi. Bagi saya, tentunya bagi kita orang tua, anak harus punya prioritas. Prioritas yang utama adalah belajar. Anak harus punya prioritas melakukan tugas-tugas di rumah, kegiatan di rumah. Anak harus punya prioritas di dalam hidupnya seperti nilai yang orang tuanya berikan kepada dia. Lalu anak ini malas. Biasanya anak-anak yang sudah mengalami ketergantungan itu anak-anak yang malas, Bapak Ibu. Jadi hati-hati ketika, saya senang tadi ketika Pak Denny mengatakan, sepertinya gadget itu menjadi substitut buat orang tua ketika orang tua sibuk, ya, ketika orang tua tidak mau diganggu oleh anak. Tetapi harus hati-hati, ya, karena ada dampak-dampak yang kita tidak sadari. Karakteristik malas. Bapak Ibu, waktu saya meninjau satu tempat di Malaysia, ya, satu yayasan yang juga punya divisi untuk anak-anak yang mengalami ketergantungan gadget, ya. Ada anak itu yang sampai, maaf sekali ya, mamanya menyediakan pispot, ya, mamanya menyediakan tempat kencing di kamarnya karena dia malas keluar dari kamar untuk buang air kencing, ya, buang air kecil, ya. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Di Jepang pernah terjadi satu kebakaran di sebuah tempat game, kayak game center gitu kayak. Lalu apa yang terjadi? Ternyata didapati beberapa anak remaja, walaupun ada kebakaran, itu tidak beranjak dari tempatnya. Betul-betul ini suatu fenomena atau karakteristik orang yang ketergantungan yang sangat mengerikan, gitu ya. Jadi me time-nya itu bukan lagi misalnya me time anak-anak apa ya, main basket, me time-nya itu bukan lagi main sepak bola, me time-nya itu bukan lagi mengerjakan sesuatu yang menyenangkan, me time-nya dengan gadget. Oke. Yang kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu seperti perintah firman Tuhan tadi, boleh saya dibantu kalau sudah waktunya untuk pemateri selesai dikasih tanda 5 menit gitu sama Pak William tadi ya. Oke. Misalnya firman Tuhan menginginkan kita menilai zaman. Nah, ayo kita menilai zaman. Hati-hati Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan deh gambar ini. Kayaknya satu dengan yang lain di anggota keluarga duduk bareng ya di meja makan. Kalau kita tahu meja makan, Mazmur 128 itu menekankan pentingnya meja makan untuk keluarga. Ya. Ini tetap mungkin mengaplikasikan firman Tuhan, tetap di meja makan. Tapi papanya sibuk dengan laptopnya, ya, dan kelihatan serius banget. Mamanya sambil makan snack juga sibuk dengan gadgetnya. Kakak adiknya, 2 anak itu juga sibuk masing-masing. Itu pemandangan yang tidak asing buat saya. Ya.
Makanya saya punya peraturan kalau keluar sampai anak-anak sekarang, walaupun saya melihat anak-anak saya tidak ketergantungan, tapi begitu di luar, ya, atau ketika kita makan bersama, yuk masing-masing taruh gadget itu. HP itu taruh. Kecuali kita udah ngomong duluan, "Mama, nanti jam ini ada telepon penting yang aku tidak bisa abaikan," gitu ya. Nah, lihat tuh, semua sibuk. Nah, kita harus bisa menilai zaman, ternyata keasikan dengan gadget buat kita masing-masing terhadap orang tua pun menimbulkan kesenangan pribadi. Nah, Bapak Ibu perhatikan, boleh nggak punya kesenangan pribadi? Boleh, tapi jangan kesenangan pribadi itu menggeser hal-hal yang lain, ya, hal-hal yang perlu, gitu ya. Jangan sampai kesenangan pribadi itu menghilangkan hal-hal yang prioritas. Ketika kita berinteraksi dengan keluarga kita di meja makan, ayolah tanya kabarmu. Hari ini gimana perasaanmu di sekolah? Hari ini apa yang terjadi ketika kamu tadi belajar online? Siapa teman barumu di kelas? Dan ini pada online ya, nggak tahu kalau di New York tadi sempat masuk, mungkin ada dibatasi lagi. Siapa teman barumu yang jadi teman baikmu, yang membuat kamu pengen dia jadi teman baik. Nah, hal-hal seperti itu tidak ada perbincangan pribadi, karena punya kesenangan pribadi. Bapak Ibu, apa kesenangan Bapak Ibu? Saya kalau lihat gadget, saya senang tutorial masak. Itu sesuatu yang positif, ya kan? Tutorial masak. Tapi kadang-kadang kita kalau enggak itu lihat tutorial masak bisa 1 jam loh. Betul-betul hanya lihat tutorial masak 1 jam. Nah, oke. Saya senang kalau lihat di gadget itu misalnya ada, nah ini ya, penawaran-penawaran online yang diskon. Wah, itu menyenangkan sekali. Up to 50%. Wah, itu menyenangkan banget buat saya ya. Mumpung lagi corona gini ada diskon. Tanggal 12 di Indonesia menjadi tanggal yang ditunggu sesudah 11 bulan 11. Karena 12 itu semua online shop mempunyai iming-iming. Saya harap Bapak Ibu tetap ingat tahu kata iming-iming itu ya. Kita disodori hanya bayar Rp1. Nah, itu ditunggu-tunggu. Tapi kenyataannya nggak gitu. Tapi kalau sudah di gadget, nggak ada Rp1 pun, 10.000, 100.000 pun kita beli, gitu ya. Saya punya kesenangan pribadi. Nah, hati-hati. Ketika kita diminta menilai zaman, hati-hati, ya, terhadap kesenangan pribadi yang menggeser ke prioritas utama. Bapak Ibu, saya ini orang yang tidak eksis di Instagram, walaupun punya IG gitu ya. Saya punya Facebook, saya nggak pernah sentuh Facebook saya. Tapi saya memikir gini, kalau saya mau stalking aja di Instagram itu ya, saya bisa stalking 1 jam. Tadi waktu teduh dengan Tuhan cuma 15 menit. Buat saya itu nggak fair. Saya tidak lebih dapat sesuatu yang bermanfaat untuk perkembangan rohani saya daripada hal-hal kesenangan pribadi saya. Oke ya. Kita juga diminta menilai zaman karena di gadget itu pasti ada ruang tersembunyi. Kalau dulu tanpa gadget, seorang bisa masuk ke tempat-tempat pub, kafe yang negatif ya, itu harus ke sana gitu. Tapi lewat gadget, lewat medsos, kita nggak usah secara fisik datang, kita bisa datang ke tempat-tempat tersembunyi itu. Nah, itu yang menakutkan buat diri kita maupun anak-anak kita. Hati-hati. Bapak Ibu, saya pernah berkunjung ke penjara menengok seorang dokter gigi, dokter muda
Usianya waktu itu dia baru 26 tahun. Seorang yang saya kenal guru sekolah minggu, seorang yang saya kenal anak ini pandai, anak dari pengurus satu gereja, tapi ternyata dia terlibat jadi predator ya untuk apa? Untuk pornografi, bahkan sindikatnya sudah internasional. Saya itu sampai gemeter karena saya kenal anak ini. Dan itu sudah terjadi, mulai terjadi ketika anak ini masih di dalam usia SMA. Jadi sekitar belasan tahun, 14, 15. Terus menerus. Kalau kita lihat Alkitab misalnya, Amsal 20 ayat 11 mengatakan, anak-anak dari kecil itu sudah bisa dilihat perilakunya. Kita tidak bisa mengabaikan sebetulnya begini. Oh, dia masih kecil kok. Kayaknya dia belum tahu apa-apa, gitu ya. Lalu tanpa intervensi kita biarkan itu aja, nggak bisa. Saya juga sekitar 2 tahun lalu mendapat kabar seorang yang masih kuliah ya di satu perguruan tinggi yang bagus di Surabaya. Tiba-tiba ditangkap polisi karena dia juga terlibat di dalam sindikat penjualan anak-anak kecil. Nah, ada ruang tersembunyi, entah itu pornografi, entah itu seks bebas, entah itu dosa-dosa yang lain yang tidak kita tahu. Mari kita menilai zaman bahwa zaman ini kita harus putuskan apakah itu sesuatu yang baik atau tidak, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Mazmur 101 ayat 3 mengatakan, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Hati-hati karena medsos bisa bawa kita itu. Perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menolong mungkin lebih praktis. Coba kita lihat gitu ya. Kategori kalau seorang anak atau kita sudah kecanduan gitu. Tidak bisa lepas dari gadget. Orang kerja butuh gadget enggak zaman ini? Butuh. Orang anak-anak sekolah butuh gadget enggak? Butuh. Tetapi kalau gadget itu hanya dipakai untuk kebutuhan kerja, begitu lepas gadget kita kayaknya free. Aduh, lega sudah, gitu kan? Ya, harusnya seperti itu. Kalau itu dipakai untuk keperluan belajar, sesudah selesai belajar, aduh lega dah. Lepas dari laptop, lepas dari HP gitu ya. Kayaknya itu membawa kelegaan. Tetapi kalau 24 jam kita tidak bisa lepas dari gadget, bahkan itu ada tanda contreng di situ ya. Bangun tidur yang dicari bukan istri, bukan Tuhan, bukan suami, bukan mengucapkan good morning gitu, tapi yang dicari HP dulu, mau tidur juga yang ditarik HP dulu gitu ya. Itu kita sudah termasuk kategori kecanduan. Kita bisa loh dengan mata tertutup kita bisa tahu kayaknya jari-jari kita ini punya kayak sensor gitu ya, di mana HP kita berada. Lalu internet itu menjadi atau gadget itu satu-satunya penghiburan. Mau susah larinya ke situ, mau ada masalah larinya ke situ, mau lagi konflik dengan pasangan update status di situ, lagi mau apa-apa cari sumbernya ke internet. Satu-satunya penghiburan dan satu-satunya penghiburan itu Tuhan Yesusnya. Satu-satu yang aku percaya gitu ya. Itu Tuhan loh, bukan gadget. Bukan internet kita. Tapi itu menjadi kalau itu menjadi satu-satunya penghiburan gadget internet kita, itu kita sudah kecanduan. Dikuasai. Segala sesuatu berguna. Ya, segala sesuatu itu enggak apa-apa, tapi apakah segala sesuatu itu berguna untuk kita? Kita mau ngomong soal uang, itu berguna. Tapi jangan sampai uang menguasai kita, prinsipnya gitu kan. Termasuk juga gadget. Perkembangan teknologi itu sangat berguna. Tapi jangan sampai itu menguasai kita.
Harusnya kita yang menguasai perkembangan teknologi itu. Ini kok T-nya hilang ya. Tidak mau meninggalkan gadget sedetik pun. Jadi ke kamar mandi dibawa, ya, ke kamar mandi dibawa, lagi ngapa-ngapain gadget itu harus ada. Kayaknya kalau makanya orang ada dibuat meming ya. Ketinggalan gadget itu seperti kehilangan salah satu anggota tubuh kita. Nah, kalau sudah sampai begitu berarti kita sudah kecanduan dan mungkin hal-hal lainnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, kalau kita ngomong parenting, dasar Christian parenting itu harus berdasar pada ayat ini. Kita mau dikembangkan kayak seperti apapun, dasarnya Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bangun keteladanan. Bapak Ibu, gadget itu bukan orang tua anak-anak kita. Gadget tidak melahirkan anak-anak kita. Oleh sebab itu kalau kita mulai mau membatasi atau kita melihat sudah ada dampak yang negatif dari anak-anak kita, yang pertama harus bangun keteladanan. Bangun keteladanan apa yang saya maksudkan? Batasi. Kalau kita mengatakan, nak, kamu harus membatasi, Mei, kamu harus membatasi, kita pun sendiri harus membatasi. 4 tahun yang lalu, ada satu sekolah di Guangzhou, ini sekolah punya teman saya gitu ya, mereka mengadakan study tour ke Amerika, kalau tidak salah ke LA, ya, untuk membawa sejumlah anak-anak dan anak-anak dari Guangzhou ini ditempatkan di satu keluarga, gitu ya. Sudah belajar pulang ke keluarga itu gitu ya, dalam waktu 2 minggu. Nah, ketika teman saya balik ke Guangzhou dan kebetulan kami pelayanan sama-sama, saya tanya, apa yang kamu dapatkan ketika hasil dari study tour itu? 4 tahun yang lalu, dia mengatakan satu kesimpulan yang buat saya ini sesuatu yang baik. Dia mengatakan gini, Bu Shirley, ternyata ada keluarga-keluarga di Amerika yang balik ke conventional family. Maksudnya apa? Saya bilang gitu. Balik ke tatanan yang konvensional, bukan ketatanan yang sepertinya modern, gitu ya. Nah, dia menjelaskan begini. Di keluarga-keluarga yang banyak dijadikan keluarga asuh itu, begitu masuk keluarga di rumah itu ada satu box besar, ya. Dan keluarga itu punya peraturan, ada yang jam 9 malam, ada yang jam 10 malam, semua gadget, ini ya gadget harus dimasukin box itu. Punya mamanya, punya papanya, punya anaknya. Nah, ketika teman saya bercerita seperti itu sesuatu yang sangat baik. Bangun keteladanan. Kita nggak mungkin memerintahkan atau memberikan instruksi kepada anak kita sesuatu yang tidak mungkin kita sendiri untuk melakukannya. Kalau kita bilang, nggak boleh sentuh HP. Kita sendiri nggak mungkin nyentuh HP, kita harus bersentuhan dengan HP, jangan berikan instruksi seperti itu. Karena berarti engkau dan saya tidak memberikan keteladanan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi dari Ulangan pasal 6 itu ya, nggak mungkin loh, orang tua, perhatikan itu, apa yang kuperintahkan kepadamu, itu perintah Tuhan kepada Musa, Musa memerintahkan kepada orang Israel. Ya, Musa memerintahkan kepada orang tua bangsa Israel. Dengarlah. Kata dengarlah itu kata penting, bukan sekadar mendengar. Bapak Ibu,
Tadi banyak yang walaupun bekerja, saya mau sungguh-sungguh mendengar. Sorry ya, tadi Ibu siapa mengatakan, sorry ya, saya matiin HP, tapi saya sungguh-sungguh mendengar. Bapak Ibu sekarang sengaja mendengar saya. Itu sungguh-sungguh mendengar. Nah, perintah dengarlah di dalam ulangan tadi adalah perintah yang kamu harus dengar dengan sengaja, dengan saksama. Bapak Ibu, misalnya di tempat rumah saya sekarang, saya punya anjing. Anjing itu anjing itu cekuk-cekuk gitu. Kuk, kuk, kuk. Bapak Ibu tidak sengaja mendengar suara anjing, tapi akan dengar. Nah, bangsa Israel diminta oleh Tuhan sengaja mendengar. Apa yang harus didengar? Ya tadi yang terdapat di dalam Ulangan pasal 6 itu. Nah, seorang anak tidak mungkin mendengar kita ketika kita tidak punya keteladanan, betul? Seorang anak tidak mungkin mendengar kita, sungguh-sungguh mendengar dengan seksama, dengan sengaja, kalau kita tidak konsisten terhadap apa yang kita katakan. Nah, ada seorang penulis buku mengatakan begini, teknik komunikasi paling efektif itu bernama keteladanan. Teknik komunikasi itu bukan perintah, ayo HP-nya matiin. Enggak. Teknik komunikasi itu bukan berarti kita mengatakan bertanya, investigasi, kamu hari ini pakai HP, main HP atau buka internet berapa jam? 3 jam, mah. Apa aja yang kamu buka? Tadi nonton sebentar, mah. Terus tadi aku cari rumus matematika. Tadi aku coba lihat sesuatu. Bukan seperti itu. Tapi teknik komunikasi paling efektif adalah bernama keteladanan. Bangun keteladanan. Mengajar berulang-ulang, ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, itu butuh keteladanan. Bapak Ibu, anak-anak saya lahir bukan era gadget ya, tapi ketika saya mau kasih contoh bangun keteladanan. Dulu ketika saya dan suami saya belum pulih perannya jadi orang tua, saya orang tua yang tegas, suami saya juga iya, tapi kami lebih mementingkan pelayanan gereja, kami lebih mementingkan rapat, dan jahatnya kami ketika kami belum pulih, kami mengatasnamakan Tuhan, padahal itu pasti untuk kepentingan diri sendiri, daripada kami peduli kepada anak-anak. Jadi saya bisa loh, anak saya telepon ketakutan karena mati lampu, karena hujan, tapi saya sedang rapat, saya bilang, kamu nggak boleh takut, kamu harus tetap di situ, kamu nggak boleh nangis, dan mama tidak bisa pulang karena rapat belum selesai. Ya. Ketika saya berkhotbah, anak saya mendengar, mungkin anak saya gini, Pret, ngomong apa kamu? Kamu aja nggak peduli sama aku kok. Nah, itu bukan keteladanan. Ya, jadi percuma kita ngomong banyak, percuma kita khotbah banyak, percuma kita kasih instruksi banyak, kalau engkau dan saya tidak membangun keteladanan.